Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-24. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Panzong yang meminta tolong pada Si Yin tentu tidak dihiraukan. Jin Feng yang melihat Panzong diabaikan membuatnya iba. Ia memberikan saran agar Panzong meminta bantuan Yuan Er, karena Yuan Er adalah gadis yang polos dan juga baik. Tapi mereka tidak tahu, saat ini gadis yang mereka kira polos ternyata tidak terlihat seperti itu. Yuan Er terlihat tengah memberikan pelajaran pada seseorang yang ingin ia tanyakan tentang informasi. Setelah memberikan pelajaran untuk mencari informasi, Yuan Er kembali ke pavilion Evil Sky untuk memberikan laporan. Yuan Er mengatakan, jika ia telah mendapatkan informasi keberadaan dari Zhou Yue. Lu Zhou yang tengah mengangkat cangkir tehnya meminta untuk Yuan Er mengatakannya. Zhou Yue belum kembali sejak dia menyelesaikan tugas yang diberikan Lu Zhou terakhir kali. Dan dia tidak dapat mengetahui alasannya. Alasan kepergiannya harus berbeda dari alasan Ye Tianxin, Yu Zhenghai, dan juga Yu Xiangrong. Dan itu juga tidak boleh terlalu rumit. Yuan Er meraih teko teh yang ada di meja Lu Zhou dan menenggaknya dengan santai. Lu Zhou yang melihatnya hanya terdiam tidak menghentikan Yuan Er yang berperilaku tidak wajar itu. Dengan mulut belepotan karena tehnya, Yuan Er mengatakan, jika Zhou Yue ada di wilayah Yu. Ia menembaknya ketika seseorang membahas tentang skill Bright Jade. Jadi ia rasa, mungkin itu adalah kebenarannya. Lu Zhou tidak memahaminya. Sekte kebenaran dan sekte jahat selalu siap sedia. Mengapa mereka bercampur sekarang? Apakah mereka akan berperang satu sama lain? Memang benar, Zhou Yue menggunakan skill Bright Jade untuk berkultivasi. Tapi, berdasarkan temperamennya, kenapa kabar itu bisa menyebar dengan mudah? Lu Zhou berpikir, apakah itu sama dengan saat orang-orang sekte kebenaran memancingnya untuk menyelamatkan keluarga Qi? Lu Zhou merasa kali ini sepertinya berbeda. Tanpa kartu pengalaman bentuk puncak, jika ia jatuh ke dalam perangkap mereka, itu akan menjadi akhir baginya. Lu Zhou melihat misi baru dari sistem, yaitu membawa Zhou Yue kembali. Lu Zhou meminta untuk Yuan Er melanjutkan laporannya. Yuan Er melanjutkan bahwa yang ia dengar dari orang-orang, Zhou Yue akan menikah. Ada juga sesuatu tentang menjadi saint. Basis kultivasi Zhou Yue sebagian besar berasal dari teknik Brilliant Jade. Giok dalam namanya mengacu pada esensi langit dan bumi. Jika dia mengolahnya sampai puncak, dia tidak bisa memiliki pemikiran yang mengganggu atau menikmati hubungan pribadi. Lu Zhou penasaran dengan alasannya. Yuan Er menggelengkan kepalanya mengatakan dengan bingung. Ia hanya mendengar bahwa upacara besar akan diadakan di altar suci Provinsi Yu. Sepertinya, Sekte Demon Slaying akan mengirimkan seseorang ke sana. Yuan Er setelah mengatakan itu dengan hati-hati melihat ekspresi Lu Zhou, dan ia memberanikan diri mengatakan, mengapa tidak ia saja yang pergi? Ia akan membawa Zhou Yue kembali. Dan ketika ia melihat siapapun dari Sekte Demon Slaying, ia akan menghabisi semuanya untuk master. Yuan Er mengatakan itu dengan geram hingga tidak sengaja memecahkan teko yang ia pegang. Lu Zhou yang mengetahuinya meminta untuk Yuan Er meletakkan kembali tekonya. Lu Zhou meminta untuk Yuan Er tidak membuat masalah. Walaupun tidak peduli dengan Sekte Demon Slaying, tapi pemimpinnya adalah ahli Nation Divinity Tribulation dengan avatar 7 daun. Yuan Er hanya seorang ahli Divine Court. Bagaimana Yuan Er akan menghadapinya? Yuan Er yang mengikat dengan kain merah teko yang retak tadi hanya menimpali santai bahwa ia mengerti. Lu Zhou bergumam, sepertinya selain dari Sekte Demon Slaying, pasukan apa lagi yang akan datang? Sepertinya banyak kekuatan yang akan hadir di sana. Cara Sekte Kebenaran dan Sekte Iblis tidak pernah sejalan.
Bagaimana bisa mereka bekerja sama? Apakah mereka berkumpul hanya untuk berdebat? Luzou meminta Yuan Er membawa Panzong menghadap padanya. Katakan pada Panzong, ia akan menemuinya. Namun Yuan Er seolah kegirangan sendiri dan menyombongkan dirinya. Ia mengatakan, masternya bisa bertanya apapun pada dirinya. Luzou tidak menanggapi Yuan Er dan tetap memerintahkan Yuan Er untuk pergi. Tidak lama setelahnya, Panzong telah menghadap Luzou dengan wajah babak belur sana-sini. Luzou sedikit prihatin dan menanyakan alasan Panzong babak belur. Sedangkan Yuan Er tersenyum memandangi Panzong. Panzong mengatakan dengan takut bahwa Gunung Jinting sangat curam, jadi ia tidak sengaja terjatuh. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Luzou tidak meneruskan lagi. Ia dengan segera menanyakan, bukankah Panzong berasal dari Jin Ming Dao? Apakah Panzong tahu tentang upacara besar? Dengan senyum mengerikan, Panzong mengatakan, jika cerita itu akan menjadi cerita yang panjang. Namun di belakang, Yuan Er memberikan tatapan tidak menyenangkan meminta untuk Panzong menyingkat ceritanya. Panzong menggigil memikirkan pukulan keras yang baru saja dia terima. Dan dia dengan cepat mengatakan karena ras manusia mendorong ras lain ke Rongbei dan Rongxi. Sekte kebenaran dan sekte jahat di dunia kultivasi berada dalam perselisihan. Setiap tahun, ada banyak perselisihan antar sekte yang mengakibatkan banyak korban. Untuk meredakan konflik, beberapa sekte kecil telah datang dengan ide untuk mengadakan upacara besar. Di satu sisi, itu untuk meredakan konflik antar sekte, dan di sisi lain, juga untuk memberikan mereka kesempatan menunjukkan kebaikan satu sama lain, agar tidak memperburuk perselisihan. Luzou mengangguk dan mengatakan, apakah Panzong tahu bahwa sekte kebajikan akan menghadiri upacara besar di Provinsi Yu? Itu mengejutkan Panzong. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apapun tentang hal itu, karena ia meninggalkan sekte 3 tahun lalu. Sekte kebajikan dianggap sebagai sekte kebenaran yang utama, dan ia tidak berpikir konfliknya dengan sekte jahat dapat diselesaikan dengan upacara yang lebih rendah seperti itu. Luzou mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal itu sekarang. Ia mengatakan, jika ia mendengar bahwa Putri Suci akan berfungsi sebagai jembatan untuk mendamaikan konflik antar kedua belah pihak. Apakah ada hal yang seperti itu? Panzong membenarkannya, dan Putri Suci akan memperkuat jembatan dengan pernikahan. Tidak peduli seberapa lambatnya Yuan Er, dia mengerti sekarang. Matanya melebar dan mengatakan dengan marah, seseorang yang meninggalkan Gunung Jinting, bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Setelah mendengar itu, Luzou meminta Panzong untuk meninggalkan ruangan. Panzong terkejut, dan dengan ketakutan bahkan gemetar, ia memanggil Luzou. Luzou dengan santai menanyakan, apa yang ingin Panzong katakan? Dengan membenturkan kepalanya di lantai, Panzong meminta untuk diajarkan skill 6 yang. Sebelum Luzou bisa menjawabnya, Yuan Er sudah berkata dengan tidak sabar. Beraninya Panzong menyusahkan master dengan masalah sepele seperti itu. Panzong ditarik paksa keluar dari pavilion. Yuan Er mengatakan untuk Panzong mencari sendiri skill dan teknik itu di arsip pavilion. Luzou berpikir, Jitiando telah mengambil terlalu banyak teknik kultivasi dari sekte kebenaran di dunia ini. Tidak mungkin dia bisa membawa mereka semua bersamanya. Setelah Panzong pergi, dia memikirkan bagaimana membawa Zhou Yue kembali. Dari apa yang telah dia pelajari sejauh ini, dia menduga bahwa kemungkinan besar dia dipaksa untuk menjadi Putri Suci, dan bahwa dia akan menjadi korban untuk upacara besar. Ia bertanya-tanya, apa yang bisa ia lakukan selanjutnya? Pada saat itu, Seiyin berjalan memasuki Evil Sky Pavilion dan melihat Luzou. Seiyin mengatakan, jika ia memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Tanpa basa-basi, Luzou meminta untuk Seiyin mengatakannya. Seiyin menyerahkan sepucuk surat yang mana itu dari Si Wuya, murid ketujuh yang meninggalkan Gunung Jinting. Luzou meraih suratnya dan berpikir sejenak. Sejak Si Wuya meninggalkan Gunung Jinting, dia tidak pernah berinteraksi dengan Evil Sky Pavilion. Apa alasan dia begitu berani sekarang? Lagi pula, dia telah meninggalkan Gunung Jinting. Setelah membaca suratnya, ia menyadari jika itu kebetulan. Surat itu berisi tentang Zhou Yue. Yuan Er yang telah datang penasaran dengan isi suratnya. Setelah membacanya,
Luzo memperlihatkan pada Yin dan juga Yuan Er. Dengan segera mereka membacanya dengan seksama. Dalam surat itu tertulis bahwa si Wuya tidak berniat untuk menyebarkan berita palsu. Yin melanjutkan membacanya, yang mana itu tentang Zhou Yue yang ditangkap. Yin mengatakan, jika berita itu benar, ia khawatir bahwa Zhou Yue tidak akan bisa lepas dari itu. Luzo melirik Yin dengan acuh tak acuh menanyakan pendapat Yin. Dalam hati Luzo mengatakan, meskipun proses berpikir Yin aneh, dia kadang-kadang mengeluarkan beberapa ide yang bagus. Yin berpikir sejenak dan mengatakan, pihak ketigalah yang diuntungkan dari pengumuman tersebut. Jika mereka ingin berdamai, maka Gunung Jinting harus memprovokasi mereka. Air dan api tidak akan pernah bersatu. Setelah selesai, Yin menangkupkan tinjunya mengatakan, masternya tidak perlu melakukan itu sendiri. Itu hanyalah masalah sepele. Ia bersedia melakukannya dan akan bekerja keras. Dan ia berjanji akan membawa Zhou Yue kembali. Dengan bahagia dalam hati Yin sudah yakin, masternya akan membiarkan pergi kali ini. Namun kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan oleh Yin. Yang dikatakan Luzo bertentangan dengan apa yang Yin inginkan. Luzo menghukum Yin untuk mengurung dirinya di dalam gua refleksi selama 3 hari. Yin terkejut. Ia bingung dan bergumam. Seharusnya tidak seperti itu. Ia harus bertanggung jawab dan rajin selama periode ini. Melakukan apapun yang ia lakukan. Mengikuti perintah masternya dan merobos musuh. Tapi mengapa ia masih dihukum? Namun ia tidak akan mendapatkan jawaban dalam hatinya. Ia mengikat dirinya sendiri dan berteriak. Ia akan menerima hukumannya. Mengapa Luzo menghukum Yin? Itu karena dia melihat kesetiaan Yin yang berfluktuasi. Fluktuasinya tidak besar, dan loyalitasnya masih dipertahankan sekitar 70%. Namun, selama itu tidak di atas 80, ada kemungkinan dia akan mengkhianatinya. Yuan Er tampak bingung, jadi dia mengambil surat itu dan membacanya. Setelah membacanya, dia menggaruk kepalanya seolah tidak mengerti isinya. Ia mengatakan, apakah itu jebakan? Kakak senior kelima Zhou Yue dipaksa karena beberapa orang ingin melampiaskan amarah mereka. Luzo tidak menjawabnya dan hanya memberikan perintah untuk Yuan Er pergi bersamanya menuju altar suci. Ketika dia mendengar bahwa mereka akan keluar, Yuan Er mengedipkan matanya yang besar dengan penuh semangat mengatakan, apakah mereka akan pergi bersama? Luzo bingung, mengapa Yuan Er terkejut. Luzo keluar dari pavilion berjalan pelan. Dalam hatinya mengatakan, saatnya melihat tunggangan baru. Di dunia yang luas ini, ada banyak tempat yang tidak diketahui yang tidak bisa dijelajahi manusia. Tempat-tempat ini dipenuhi dengan makhluk mengerikan. Tapi, sangat sedikit dari mereka yang dapat ditangkap dan digunakan sebagai tunggangan. Luzo menjentikan jarinya dan tiba-tiba, langit bercahaya. Yuan Er sudah merasa senang karena akan menunggangi wizard lagi. Namun, kedatangan dari tunggangan kali ini memang luar biasa, hingga membuat Yuan Er terkejut. Sosok tunggangan saat ini berbeda dengan wizard, membuat Yuan Er ketakutan. Apakah wizard telah berubah? Yuan Er terbata-bata saat mengatakannya. Itu adalah tunggangan baru Luzo yang bernama Bian. Penampilannya terlihat mirip dengan harimau yang garang. Bian meraung keras hingga suaranya seakan memekikan telinga. Bian mendekati Luzo dan juga Yuan Er. Yuan Er masih ketakutan. Ia menanyakan apakah itu aman untuk ditunggangi. Karena Bian terlihat sangat menakutkan. Bian berlutut di hadapan Luzo ketika Luzo mengelus kepalanya. Luzo meminta untuk Yuan Er tidak perlu takut. Namun ketika Bian melihat Yuan Er, ia menggeram yang membuat Yuan Er kaku. Perlahan mereka mendaki punggung Bian. Yuan Er mengatakan itu sangat mengerikan. Bian itu menggeram padanya. Dan seketika, Bian melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Luzo yang ada di belakang terlihat sangat kesulitan. Luzo merasa kecepatan Bian dan Wizard hampir sama. Yang membedakan di antara keduanya adalah Bian lebih agresif. Kekuatan mereka di luar kemampuan manusia, tapi kecerdasan mereka di bawah manusia. Setengah hari kemudian, mereka telah sampai di kota Runan. Terlihat Luzo tengah mabuk perjalanan. Sedangkan Yuan Er mengatakan dengan bangga, ia sekarang telah mengetahui apa maksud dari tidak menarik perhatian. Luzo mengangguk dan mengatakan,
bahwa Runan tidak jauh dari ibu kota Divine, tempatnya para kultivator di dunia berkumpul, termasuk para ahli yang maha kuasa. Mereka harus tetap rendah. Beberapa saat berlalu, Yuan terlihat tengah mengenakan pakaian berbeda. Ia mengatakan, apakah mereka akan bersenang-senang di kota Runan? Luzo juga telah merubah penampilannya dengan baju putih elegan, namun masih ada tambalan di lengannya. Ia mengatakan, mereka tidak akan bersenang-senang. Dengan lesu, Yuan menerima apa yang dikatakan masternya. Setelah memasuki kota, Yuan hampir tidak bisa menahan suasana hatinya yang bersemangat. Untungnya, Luzo telah berulang kali mengatakan kepadanya untuk tidak menggunakan kekuatannya. Jadi tidak ada hal buruk yang terjadi sepanjang perjalanan. Yuan seperti biasa, memanggil Luzo dengan sebutan kakek. Ia menunjuk ke depan dan menemukan adanya penginapan. Ia menyarankan untuk mereka menginap di penginapan itu. Luzo masih dengan tenang membenarkannya. Mereka akan menginap di sana. Sedangkan orang-orang di kota itu tengah terkesan dengan kereta terbang yang tengah melintas di atas mereka. Yang mana itu adalah kereta terbang dari Sekte Kebenaran dan ada lambang dari Sekte Demon Slaying. Orang-orang sepertinya tidak terlalu takut, karena perselisihan di dunia kultivator tidak akan berpengaruh pada orang biasa. Yuan yang mendengar pujian untuk kereta terbang itu kesal. Menurutnya, apa yang mengesankan dengan kereta terbang itu sangat buruk. Kakeknya memiliki domba bagus sebagai tunggangan. Saat Yuan akan berdebat lebih panjang, Luzo dengan segera memanggil Yuan. Luzo, ia menuju penginapan itu bergumam dalam hati. Ia tidak menyangka tokoh penting seperti itu akan datang ke kota Runan. Apakah Sekte Kebenaran masih menyimpan dendam atas insiden Shinchan? Melihat pada tampilannya begitu megah, setidaknya mereka pastilah orang yang berada di Nation Divinity Tribulation. Di dalam penginapan, Yuan mencoba menawar kamar. Dengan kasar, Yuan mengatakan untuk penjaga penginapan memberikan 2 kamar terbaik. Namun pemilik penginapan mengatakan bahwa kamar telah penuh. Karena upacara besar altar suci akan segera diadakan, penginapan menerima terlalu banyak tamu baru-baru ini. Ia berharap Yuan bisa memaafkannya. Setelah itu, Yuan pergi dengan tenang. Tapi setelah Yuan datang seorang kultivator yang auranya memancar. Penjaga penginapan yang melihat kultivator itu terkejut, karena telah berada di ranah Divine Court. Kultivator yang menggedong kedua pedang di dadanya meminta pada penjaga penginapan untuk menyiapkan 2 kamar. Cara penjaga penginapan melayani kultivator itu berbeda dari caranya melayani Yuan. Penjaga penginapan mengatakan, suatu kehormatan bisa melayani pengunjung yang kuat. Saat ini, penginapan memiliki 2 kamar deluxe. Ia harap kultivator itu tidak keberatan. Kultivator itu memesan 2 kamar deluxe. Mendengar itu membuat Yuan marah. Ia berteriak, bukankah penjaga penginapan mengatakan bahwa tidak ada kamar tersisa? Penjaga penginapan itu mengatakan dengan mencibir. Ia meminta untuk Yuan tidak bersikap tidak sopan di hadapan kultivator yang telah membuka 8 meridian dan memasuki Divine Court. Tamu orang biasa seperti Yuan harus minggir. Yuan masih menegurnya. Meskipun begitu, mengapa harus 2 kamar untuk 1 orang? Kultivator itu melirik Yuan dengan mata berkaca. Ia akan mengatakan pada Yuan bahwa di penyimpanannya ada abu dari seorang pendamping yang telah meninggal. Meskipun dia meninggal dalam pertempuran, semangatnya untuk tidak takut bahkan dalam menghadapi ajal menginspirasinya. Pedangnya saat ini telah menemaninya selama bertahun-tahun dan telah menghabisi musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Ia harusnya berhak mendapatkan kamar tambahan. Luzo yang melihatnya bergumam dalam hati. Ternyata ada orang neurotik juga di dunia ini. Bisa disebut juga gangguan jiwa. Karena Yuan tidak berpengetahuan, ia menerima begitu saja penjelasan dari kultivator itu. Namun Luzo tidak begitu. Luzo mengatakan ia ingin 2 kamar deluxe. Namun penjaga penginapan masih mencoba menghentikan Luzo. Dengan segera, Luzo memerintahkan Yuan melepaskan energinya. Tentu saja, Yuan bahagia akan perintah itu. Ia melepaskan kekuatan aslinya yang meluap-luap di lobi, yang hampir memporak-porandakan lobi penginapan. Yang mana Yuan telah mencapai sebagai seorang ahli di Divine Court. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa, Muridku Adalah Penjahat part ke-24. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini,
Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Cana!